Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup, nikmat kesehatan. Semoga dengan kedua nikmat itu kita akan semakin istiqomah beribadah di jalannya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Karena udah lama ndak ceramah, saya pun bingung kita sampai mana ngaji kemarin. Kita teruskanlah pengajian baru tentang penyakit hati, penyakit yang keempat dan yang kelima. Ar-rabi'ah wal khamisah, haufuz zimmi wa hubbul madahi. Penyakit hati yang keempat dan yang kelima itu adalah takut dicela, hobi dipuji. Itu penyakit yang berat itu. Qala al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam anna aksaran nas innama halaku bihaufin mazmumatin nas wa hubbi madhihim fasarat harakatuhum kulluha mawqufah ala ma yuafiq ridhan nas." Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah banyak manusia yang mereka itu hancur dan binasa karena orientasi atau cara berfikirnya takut kalau dicela oleh manusia dan hobi dipuji oleh mereka. Fasarat, maka jadilah gerak-gerik mereka seluruhnya berupaya menyesuaikan kesenangan manusia. Ini kata Imam Al-Ghazali yang sangat bagus itu. Jadi salah satu yang membuat manusia itu hancur, peradaban itu binasa, kalau mentalitas masyarakatnya ABS. Asal Bapak senang. Itu bahaya itu. Kalau kita punya anak buah selalu memuji-muji kita, itu bahaya itu. Akhirnya kita terlena. Begitu kita terlena, kita tidak kreatif lagi. Semua yang kita bikin betul, bahaya itu. Makanya bos yang bagus itu, ketua yang bagus, pemimpin yang bagus, dia mesti memelihara orang-orang yang berani berkata tidak padanya.
yang berani mengkritik dia agar ada keseimbangan. Kalau bahasa Mandailingnya balancing. Ada keseimbangan itu. Sehingga kita tidak merasa benar sendiri. Tidak merasa menang sendiri. Yang banyak sekarang kan anak buah itu ABS itu semua. Asal bapak senang. Semua yang kita buat bagus. Semua yang kita buat bagus. Begitu kita jatuh, dialah orang yang dulu lari dari kita. Nah, itu mentalitas penjilat ini bahaya. Jadi orang-orang seperti ini salah satu yang membuat hancurnya peradaban. Pak Harto kan dulu gitu. Tahun 80-an itu kan atas saran dari A.R. Fahrudin, Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ketua Muhammadiyah. Mau masuk awal akhir 80-an itu Pak A.R. udah ngomong, Pak Harto, saya mau berhenti dari Ketua Muhammadiyah karena udah lama. Pak Harto pun udah lama jadi presiden. Kita berikanlah sama yang muda-muda. Oh tunggu, saya tanya dulu orang-orang kepercayaan saya. Ditanya, ya sudah rata-rata ngomong Bapak bagus, Bapak hebat, teruskan Pak. Seluruh rakyat ada di belakang Bapak. Betul di belakang semua gitu, nggak ada yang di depan ya habis. Nah ini bahayanya para penjilat-penjilat itu. Jadi betul kata Imam Al-Ghazali itu, orang yang hobi dipuji, takut dicela itu bahaya. Ustadz pun gitu. Kalau ustadz itu hobi dipuji, takut dicela, akhirnya kaji yang disampaikannya itu berdasarkan keinginan jemaah. Ya bahaya. Nanti akan terjadi seperti ulama-ulama di zaman Bani Umayyah. Ada di zaman Bani Umayyah itu khalifah. Ada yang bilang khalifah Marwan, ada yang bilang yang lain itu, Marwan bin Hakam itu. Itu khalifahnya hobi mengadu burung puyuh. Hobi. Ustadz-ustadz, ulama-ulama di luar udah banyak protes, tapi yang protes masuk penjara. Raja, siapa yang bisa melawan raja? Akhirnya dipanggillah para ulama-ulama kerajaan. Apa sebetulnya hukum mengadu burung puyuh ini? Tolong berikan fatwa kepada saya dan kepada rakyat. Ulama-ulama itu tahu hukumnya haram. Tapi itu kesukaan raja. Kalau dibilang haram tentu kita celaka. Maka harus ada dalil yang membuat kita selamat. Raja pun merasa terpuji. Maka dibikinlah dalil, dibikinlah hadis palsu. Mengadu binatang hukumnya haram. Terkecuali burung puyuh. Ya begitu, rusak jadinya, rusak. Karena ingin membenarkan apa yang diinginkan oleh raja. Akhirnya ulama itu hanya sebagai stempel kebenaran yang diinginkan oleh raja. Dan itu berat itu, berhadapan dengan kezoliman itu berat. Apalagi kalau dilakukan oleh raja. Makanya ada hadis yang menyatakan afdalul jihad, jihad yang paling tinggi kedudukannya itu, yang paling afdal itu adalah kalimatul haq, menyatakan kalimat yang benar indah sultanul jaiz, di hadapan pemimpin yang zalim. Menyatakan yang benar itu. Ibnu Taimiyah, sebelumnya Muhammad Ibnu Hambal berhadapan dengan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, selain Allah itu makhluk, maka Quran itu juga makhluk. Kata Imam Ibnu Hambal, tidak, Al-Quran itu kalamullah.
Jangan dianggap dia makhluk, dia kalamullah. Kalam itu sifat Allah. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Keberadaan sifat dan zat itu beriringan, tidak bisa dikatakan makhluk. Dia kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipaksa merubah pendapatnya, tidak mau. Maka disiksa dalam penjara. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah disiksa. Pengarang tafsir Fi Zilalil Quran Said Qutb berhadapan dengan Gamal Abdul Nasir disiksa, bahkan dihukum mati. Hamka tidak mau dekat-dekat dengan Soekarno yang pada waktu itu sudah mulai dekat dengan komunis, dengan PKI. Disiksa, dituduh mendapat duit 1 juta ringgit dari Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Padahal jumpa pun tidak pernah. Disiksa. Tapi kata Hamka, saya bersyukur kepada Allah. Yang pertama bisa istiqomah. Yang kedua saya bersyukur masuk penjara 2 tahun 3 bulan lebih. Karena dalam penjara itulah saya berhasil menuntaskan tafsir Al-Azhar yang saya tulis. Kalau tidak dalam penjara, maka tafsir itu tidak bisa saya selesaikan. Jadi berat itu, berat. Cuman ya kebenaran harus tetap diungkapkan. Jadi penyakit yang bahaya itu adalah haufuz zim, takut dicela orang. Padahal nggak ada perbuatan kita yang seluruh orang memuji, itu tidak ada itu. Bapak-bapak pikir bapak-bapak ngaji Ahad subuh ini semua penduduk Beringin ini setuju ini? Enggak itu. Enggak itu. Ini semalam udah 200 sekian masih juga ngumpul-ngumpul cari penyakit itu. Ada juga yang begitu itu. Itu resiko. Kita keluar rumah aja jalan banyak yang pro dan kontra itu. Ngapain keluar rumah lagi? Wah, gitu. Maka di sini diperlukan ijtihad. Pemikiran yang murni. Perlu atau tidak. Berdasarkan dalil. Kemudian fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pribadi yang sempurna. Pribadi yang sangat lapang dada menerima kritik. Luar biasa. Pernah suatu hari dalam satu peperangan, Rasul menyuruh para sahabat mendirikan tenda sebagai tempat pertahanan. Sini sumber air, di sini dibikin tenda-tenda perjuangan. Sahabat banyak juga yang ahli strategi perang. Menurut sahabat tidak boleh begini. Kalau sumur di depan, kita di belakang sumur, jika dalam peperangan sumur dikuasai musuh, kita mati. Tapi kalau sumur di belakang, kita di depan, apapun yang terjadi, kita masih punya sumur. Sehebat apapun gempuran, kita masih tetap punya perbekalan. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu? Kalau wahyu berarti kami hanya sami'na wa ata'na. Sebab kalau sudah wahyu yang ngomong, there is no room, tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada itu. Cukup sami'na wa ata'na, kami patuh ya Tuhan. Kata Rasul, ini bukan wahyu, ini pendapatku. Kenapa demikian? Ya supaya kita dekat dengan air. Kata sahabat yang ahli siasah itu,
Betul, tapi posisinya salah ya Rasulullah. Kalau kita di belakang air, air dikuasai, kita mati kelaparan. Tapi kalau kita berada di depan air, insya Allah apapun yang terjadi kita tetap menguasai air. Lebih lama kita bertahan. Rasul berpikir betul pendapat ini. Diperintahkannya tenda-tenda, kemah-kemah pindahkan. Kita di depan air, air di belakang kita. Padahal dia Rasulullah. Tapi dalam bidang-bidang yang memang itu bukan urusan agama, urusan dunia, Rasul menyatakan antum a'lamuna bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu dari aku kalau itu menyangkut urusan dunia kamu. Jadi luar biasa lapang dada Rasul itu kalau menerima kritik, kalau menerima saran. Kalau saran dan kritik itu konstruktif, kenapa tidak? Sebab tidak ada satu orang yang menguasai semua ilmu. Tidak ada itu. Macam di masjid kita inilah, ada orang yang suka berpikir. Letakkan dia di tempat yang berpikir. Siapa kira-kira, bagaimana kira-kira masjid 10 tahun akan datang? Bagaimana pengajian kita ke depan? Apa yang kita harapkan? Karena rata-rata jemaah kita veteran Perang Dunia Kedua, maka pengajian harus mengarah kepada hati dan mati. Wah. Kalau anak-anak muda siapa yang cocok? Oh ini. Kalau remaja siapa? Udah itu letakkan dia di situ. Bagaimana pembangunan ke depan? Itu serahkanlah dia di bidang berpikir. Ada orang yang lebih cenderung malas berpikir, dia lebih suka hal-hal yang praktis. Kalau disuruh bikin itu, selesai sama dia. Bikin itu, selesai. Bikin itu, selesai. Tapi jangan disuruh dia berpikir. Maka right man in the right place. Letakkan itu manusia itu di tempat yang dia sesuai. Orang yang suka bekerja disuruh di tempat bekerja. Orang yang suka berpikir disuruh di tempat yang berpikir. Jangan orang yang disuruh bekerja, orang yang suka bekerja disuruh di tempat orang yang berpikir. Kenapa? Nggak jadi dia kerja, berpikir terus, ya susah kita. Itu. Jadi memposisikan itu likulli maqam maqal. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Jadi ketika manusia itu sudah terkena penyakit seperti ini, maka kebenaran itu akan hilang. Gak ada lagi gunanya kebenaran itu. Apa sebabnya? Sebab yang dicari bukan kebenaran, yang dicari cuman pembenaran. Yang diinginkan itu bukan bagaimana misi dakwah tercapai, bagaimana tujuan akan terpenuhi, tapi yang diinginkan bagaimana orang bisa suka dengan apa yang kita katakan. Ya susah lah. Dokter kalau berprinsip seperti ini mati pasien semua itu. Dokter itu memberi obat berdasarkan kebutuhan pasien atau berdasarkan keinginan pasien. Kalau berdasarkan keinginan pasien, wah mati pasien semua. Udah jelas pasien kena kencing manis, tapi dia hobi makan yang manis-manis. Karena kita ingin pasien gembira, ya kita suruh juga pasien itu makan yang manis-manis, makan karbohidrat tinggi, yang penting dia gembira. Betul dia gembira, tapi hanya beberapa saat, sesudah itu gembiralah dia selama-lamanya, karena tidak mengeluh sakit lagi. Maka dokter yang baik, dia mengobat sesuai dengan penyakit pasiennya, bukan sesuai dengan keinginan pasiennya. Kadang-kadang obat itu menyakitkan, disuntik kan sakit itu.
Pahit pula obat itu, kan sakit itu. Tapi itulah obat. Jadi ini yang paling berat itu. Mencari orang yang berani menyatakan kebenaran walaupun pahit. Maka Rasul menyatakan kullil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun terasa pahit. Maka kalau kata orang Minang itu manih jangan capek dilulu, pahit jangan capek dibuang. Kadang-kadang racun itu manis, seringkali obat itu pahit. Jadi harus ditimbang-timbang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, banyak orang yang hancur karena dibuai oleh kata-kata yang manis. Di Eropa dulu ada seorang pemimpin hebat, Napoleon Bonaparte. Hancurnya Napoleon itu perang terakhir melawan Inggris. Kalau saya baca sejarahnya itu, penyebab kalahnya karena dia terlambat memberi instruksi kepada tentara-tentara Prancis. Diselidiki orang pula kenapa sampai terlambat, padahal Napoleon sangat disiplin biasanya. Ternyata dia punya seorang kekasih gelap yang sangat pandai memuji-muji, memujuk-mujuk dia, sehingga hari itu dia dipujuk untuk tidak cepat-cepat ke medan perang. Akibat pujukan perempuan tadi, dia terlambat memberi instruksi, maka luluh lantaklah tentara Prancis dibikin oleh Inggris. Jadi di situ bahayanya, luar biasa bahayanya itu. Kalau kita berhadapan dengan mulut manis seperti itu. Rasul sendiri kalaulah berpikiran bisa berada di comfort zone, habis dakwah kita ini. Coba kita bayangkan ketika Rasul itu berdakwah, orang kafir Quraisy sudah melihat ini air bah dakwah Muhammad ini tidak bisa lagi dihambat. Maka berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy. Mereka menawarkan sesuatu yang luar biasa kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Muhammad, sudahlah, kita kompromi saja. Yang pertama, win-win solution. Kami sembah Tuhanmu beberapa hari, kau sembah Tuhan kami beberapa hari. Dipikir-pikir bagus juga itu. Mereka sembah Tuhan kita, kita pun pura-pura menyembah Tuhan mereka, sambil dakwah tetap berjalan. Minimal dalam kondisi seperti ini kita bisa lebih leluasa berdakwah. Oh, nggak bisa. Turun ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, nggak bisa. Aku tidak menyembah engkau sembah, engkau tidak menyembah aku sembah, aku pun tidak akan menyembah sembahanmu. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Gagal. Datang tawaran berikutnya yang lebih menarik lagi. Muhammad, udahlah, slow down. Apa yang kau inginkan? Harta, kami kumpulkan semua harta kami berikan padamu. Tahta,
Udah, kami lantik engkau menjadi raja di raja di kalangan orang Arab ini. Wanita mana yang kau inginkan? Tunjuk saja. Berapa mau? Kami akan kumpulkan perempuan-perempuan cantik itu. Apa yang kau mau? Katakan saja. Yang penting jangan berdakwah lagi lah. Ini akan merusak stabilitas nasional kita. Kan dipikir-pikir macam itu enak sekali itu. Siapa yang tidak mau harta? Siapa yang tidak mau kekuasaan? Siapa pula yang tidak mau wanita cantik? Ketua masjid kita pun mau ini. Mana dia? Mau itu. Ketua masjid kita diam-diam gini kan karena sekarang saja sudah bertemu pantun orang Minangkabau untuk beliau itu. Kata orang Minangkabau, putih padinyo muara labuah, batana badarai pulo, taraga hati ingin betambuah, tapi kini awaklah tuwo. Itu masalahnya itu. Kalau ndak karena itulah ilaha illallah. Apa yang ndak bisa lagi itu? Tapi Rasul berkata, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, aku tidak akan sekali-kali mengikuti keinginan mereka. Atau bahkan aku mati dalam menegakkan kebenaran itu. Wah, ini. Kalau Rasul ingin mencari-cari kesenangan orang, wah selesai itu. Jadi mentalitas seperti ini yang bahaya. Ingin dipuji tapi takut dicela oleh masyarakat. Agar hal ini terhindar, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus punya grand design. Kita harus punya gambaran besar. Gambaran besar apa itu? Yang pertama kita dudukkan tujuan hidup kita apa. Yang kita cari keredaan Allah atau keredaan manusia. Itu kita dudukkan. Kalau yang kita cari keredaan Allah, kita akan istiqomah dalam kebenaran yang diinginkan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berkawan dengan orang, memuji orang, bersahabat dengan orang selama orang itu tetap berada di jalan Allah. Tapi kalau orang itu sudah bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah, kita tidak akan bersama mereka. Hadza firaqun baini wa bainak. Ini garis pemisah antara aku dengan dia. Kenapa? Jalan kita berbeda. Saya ke kanan, engkau ke kiri. Saya mencari keredaan Allah, engkau mencari keredaan manusia. Hadza firaqun baini wa bainak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Pariaman, this is my way and that is yours. What will be will be. Jadi harus punya apa itu? Punya pandangan hidup yang utuh. Yang kita cari sebetulnya apa? Maka dalam Quran dikatakan yujahiduna fi sabilillah laumata laim. Berjihad juga di jalan Allah itu walaupun dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Pasti celaan itu pasti ada. Pertanyaannya, kita berada pada jalan yang benar atau jalan yang salah? Kalau kita istiqomah pada jalan yang benar, jangan pedulikan kritik orang itu. Tapi kalau memang kita salah, jangan malu-malu untuk memperbaiki diri. Saya teringat itu ketika Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah. Dia tegak di atas podium. Dia pidato. Isi pidatonya bagus. Ana waliyukum. Aku sekarang menjadi pemimpin kalian.
tapi aku bukan yang terbaik di antara kalian. Oleh sebab itu, tolong luruskan aku jikalau salah atau terlupa. Umar menjadi khalifah, begitu juga. Sama kata-katanya, aku pemimpin kalian, tapi aku bukan yang terbaik. Luruskan aku. Ada orang di ujung bilang, Umar, aku akan luluskan engkau dengan pedangku ini. Alhamdulillah, tolong luruskan aku. Wow, gitu. Jadi dia tidak mau bermental ABS, asal Bapak senang. Tapi patokannya adalah kebenaran. Dalam bahasa Arab dikatakan habonaron dobona. Kebenaran itu adalah segala-galanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum ditutup agar lebih banyak kita bisa berdiskusi. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan satu hal, Pak. Soalnya di sini kita beramal karena mengharap ridha Allah, karena Allah atau karena mengharap surga. Ada yang mengatakan kalau kita mengharap surga, kita jadi syirik. Jadi macam mana kita membedakan ya, Pak? Itu aja pertanyaan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini pertanyaan yang bagus ini. Ahli-ahli tasawuf, ulama-ulama Islam terdahulu berdasarkan hadis Rasul membagi kriteria orang beribadah itu menjadi 3 tingkatan. Ada 3 level cara orang beribadah. Level yang pertama, mereka yang bermentalkan pedagang. Yang pertama, mereka yang bermentalkan pekerja. Pekerja itu dia melakukan sesuatu biasanya karena takut. Tengoklah pekerja-pekerja kita itu. Orang-orang yang kerja di PT PN 5 tahu itu. Kalau pekerja-pekerja kita itu nengok bosnya itu penakut itu. Kenapa dia bekerja? Takut dipecat kalau enggak bekerja. Takut dimarahi. Takut dipotong gaji, macam-macam itu takut. Itu level yang pertama. Orang yang beribadah karena takut. Boleh enggak itu? Boleh. Cuman levelnya saja yang rendah. Kenapa sholat? Nanti masuk neraka kalau enggak sholat. Kenapa bayar zakat? Kalau enggak bayar zakat, besok harta kita ini jadi setrika. Yang maha panas disetrikakan di tubuh kita di neraka, enggak sanggup kita. Itu. Kenapa dia beribadah? Karena takut. Kalau tidak beribadah masuk neraka. Boleh itu. Sebab banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan orang yang tidak melakukan kebaikan, melakukan kejahatan, mereka berada di dalam neraka khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi boleh itu. Yang kedua, orang berdagang, orang beramal mentalitasnya mentalitas pedagang. Pedagang itu yang dipikirkannya apa? Untung. Kenapa sholat? Supaya dapat surga. Kenapa berzakat? Supaya dapat surga. Orang seperti ini boleh. Sebab banyak ayat Quran yang menyuruh kita beramal agar kita dapat surga. Gitu. Kan banyak itu kan. Siapa yang melakukan amal yang baik, bla bla bla, mereka akan fil jannah. Mereka akan mendapatkan surga. Orang-orang yang bertakwa kami warisi kepada mereka surga, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Banyak itu ayat-ayatnya itu.
Banyak itu ayat Quran maupun hadis Nabi yang menyuruh kita berbuat agar masuk surga. Contoh, siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, aku dan dia seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga. Very close, sangat dekat. Ya. Itu kan surga semua itu. Ya. Orang yang jahat masuk neraka, ada yang masuk, ada masuk surga betul. Artinya boleh enggak beramal untuk mendapatkan surga? Boleh. Karena Quran juga banyak menyuruh seperti itu. Tapi itu level yang kedua. Level yang ketiga, ini level yang tertinggi. Orang beramal bukan takut ke neraka, bukan harap ke surga, tapi semata-mata karena cinta. Karena cinta. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul itu kalau sembahyang malam, luar biasa lamanya. Kadang-kadang sampai bengkak kaki itu karena lama berdiri. Istrinya Aisyah selalu protes, "Ya Rasulullah, engkau itu maksum. Dosa yang dulu clear. Dosa yang akan datang juga tidak ada lagi. Semuanya sudah dimaafkan Allah. Kalaupun ada dosa, ada kesalahan di masa akan datang, itu pun sudah dimaafkan. Lalu kenapa begini betul ibadahmu? Sholat malam lama, puasa terus. Kenapa seperti ini betul?" Apa jawaban Rasul? Apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi ada 3 tingkatan. Yang tidak boleh beribadah takut kepada neraka semata-mata karena neraka. Yang tidak boleh beribadah ingin masuk surga semata-mata karena surga, itu tak boleh. Kenapa kita takut ke neraka? Sebab Allah yang menyatakan jika kita tidak beribadah kita akan masuk neraka. Boleh kita beribadah karena surga? Boleh. Kenapa? Sebab Allah sudah memberitahu kepada kita melalui Rasulnya maupun dalam Quran bahwa orang yang melakukan kebaikan itu masuk surga. Tapi level yang paling tinggi adalah bukan karena neraka, bukan karena surga, tapi melakukan ibadah semata-mata mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mantan Persatuan Ulama Sedunia, orang Mesir yang jadi warga negara Qatar sekarang itu. Dia bilang ibadah itu 2 tingkatannya. Yang pertama at-ta'at. Kita melakukan ibadah karena ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Itu bagus itu. Bagus itu. Tapi ada level yang paling tinggi, bukan lit-ta'ah, tapi lil mahabbah. Melakukan ibadah karena semata-mata cinta kepada Allah. Gitu. Ibu-ibu menyediakan kopi kepada suami pagi hari itu karena taat atau karena cinta? Kalau karena taat itu berarti levelnya masih rendah. Masih rendah itu. Kenapa bikin kopi? Biar bulan ini uang belanja naik sedikit. Itu masalahnya. Itu karena taat itu. Orang yang karena taat ada sesuatu di balik itu. Tapi kalau ibu memberikan bikinkan teh kopi untuk suami bukan karena taat tapi karena cinta, wah itu nggak ada lagi apanya itu. Kenapa? Kau berikan itu kepada suamimu? Because I love him so much. Wah, itu udah nggak ada lagi itu. Kopi yang ibu-ibu bikin itu ndak pakai gula pun akan manis di lidah suami. Karena kemanisan cinta mengalahkan kemanisan gula. Itu. Begitu juga dalam Islam itu gitu. Kalau sudah beribadah karena Allah kepada cinta, surga itu pasti dapat. Tapi kalau melakukan ibadah karena surga, ya itu memang karena janji daripada Allah. Innallaha la yuhliful mi'ad.
Maka level yang tertinggi itu karena cinta. Itu yang dilakukan oleh seorang sufi yang aneh, namanya Al-Hallaj. Siang-siang dibawanya obor. Orang terkejut, mau bilang dia gila, dia ulama besar. Ditanya, "Syekh, kenapa bawa obor siang-siang?" "Aku mau membakar neraka." Bingung orang, kenapa dibakar neraka? Supaya orang beribadah bukan takut kepada neraka, karena neraka sudah terbakar. Geleng-geleng kepala orang. Besok dia bawa obor lagi. Ngapain? Mau bakar surga, katanya. Tanya lagi, kenapa surga dibakar? Supaya orang besok beribadah bukan karena mengharapkan surga. Surga sudah terbakar. Besoknya lagi dia tidak bawa obor lagi. Ditanya orang, mana obornya? Udah selesai. Surga sudah saya bakar, neraka sudah saya bakar. Mulai hari ini kita beribadah semata-mata mencari keredaan Allah. Kalau diceritakan kepada orang awam, ini masalahnya kan. Tapi begitulah cara orang melihat. Jadi tidak salah itu Bu mencari surga. Sebab disuruh carilah keredaan Allah, carilah surga. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannat arduhas samawati wal ardh. Bergegaslah mencari keampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan bergegaslah mendapatkan surga. Disuruh atau enggak itu? Disuruh. Cuman ulama-ulama membuat levelnya. Ada level terendah, level menengah, dan ada high level, level tertinggi. Yang melakukan bukan karena harap ini, bukan karena itu, tapi karena cinta, karena syukur kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih luas dari apa yang sudah kita berikan kepada Allah. Itu yang paling penting itu. Jadi ya kita berharap ya husnul khotimah lah gitu kan, husnul khotimah. Betul-betul mencintai Allah sehingga ketika kita kembali kepada Allah itu Allah senyum menerima kita dan kita juga senyum bertemu dengan Allah. Ya. Dalam arti kata senyum tanda kutip itu. Saya hari Jumat yang lalu itu naik bulu kuduk saya itu. Saya setiap bulan ceramah di Masjid Raya Kampar itu, di Kecamatan Kampar itu, Masjid Nurul Iman setelah Danau Bingkuang itu. Ada senior saya, orang Payakumbuh, orang Halaban. Orang Halaban. Senior saya jauh 10 tahun di atas saya umurnya itu. Tapi alumni syariah di YIN Padang itu. YIN Bukit Tinggi. Orangnya baik, Ustadz. Tapi tawadhu betul. Setiap saya ceramah dia duduk begitu. Pulang ceramah diajaknya minum, diajaknya apa, tawadhu betul, jarang bicara, senyum aja. Saya tengok wajahnya yang wajah orang baik ini. Hari Jumat yang lalu jam 6 pagi saya ditelepon orang. Dia meninggal dunia. Meninggalnya itu yang membuat kita kagum. Kata orang subuh Jumat itu dia jadi imam. Selesai imam, orang berdoa, dia pun berdoa. Dia doa di mihrab itu. Dia duduk zikir-zikir, berdoa. Diangkatnya tangannya ke atas kata orang. Selesai berdoa letakkan tangannya ke muka, tersungkur. Orang terkejut, diperiksa, sudah meninggal dunia. Meninggal setelah jadi imam dan setelah berdoa, macam mana itu? Oh lama saya termenung. Apakah mungkin saya bisa mati seperti itu? Ini kita kadang-kadang mati ketika bala 6 kita mati. Coba pikir, wah itu memang mana caranya itu? Wah itu luar biasa itu. Artinya hal-hal yang baik itu kadang-kadang dekat dengan kita. Sehingga berebut. Orang kampungnya di Payakumbuh, di Halaban, minta dia dikuburkan di Halaban karena dia orang baik. Masyarakat Kampar minta dia dikuburkan di Kampar karena dia guru bagi banyak masjid di Kampar itu. Itu luar biasa. Saya yakin orang seperti itu bisa begitu karena mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Sehingga matinya pun mati dalam keadaan dekat dengan yang dikasihinya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Ada yang lain? Karena kita udah 2 kali nggak ngaji, tadi pengurus bisikan kita sampai zuhur katanya. Silakan, ada yang lain?
Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz berkaitan dengan mengatakan yang benar dan yang salah di hadapan orang lain. Bagaimana kalau hubungannya itu mengancam kepada keselamatan Ustaz? Seandainya disampaikan yang benar, tapi justru mengancam keselamatan kita. Bukankah dalam agama juga ada anjuran untuk keutamaan menjaga keselamatan jiwa? Oh, pertanyaan yang bagus. Hadis Rasul itu jelas, kullil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun pahit. Tapi mengatakan yang benar tidak boleh dengan cara yang pahit. Kesalahan kita menyatakan yang benar walaupun pahit, tapi cara kita pahit. Ya orang pasti menolak. Maka menyatakan yang benar meskipun pahit, tapi caranya tidak boleh pahit. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, atau dengan pengajaran yang sangat baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mesti berdebat, kata Allah, berdebatlah dengan cara yang jauh lebih baik. Siapa yang gak marah? Dia buat salah, kita katakan dia salah, tapi kita maki-maki dia depan orang ramai. Macam mana caranya itu? Hamka ketika kasus aliran kepercayaan mau dijadikan agama di Indonesia. Oh, itu berat itu. Tapi dia ketua MUI, harus dikatakan tidak mungkin aliran kebatinan itu jadi agama, tidak mungkin itu. Sementara Soeharto menyokong Daud Yusuf dan orang-orang kejawen lain supaya aliran kebatinan masuk agama. Macam mana caranya? Orang udah ngeri. Sebab zaman Soeharto itu siapa yang melawan hilang itu. Hilang itu. Nggak ketemu lagi. Apa yang dilakukan Hamka? Dia menulis surat secara pribadi kepada Pak Harto. Minta ketemu secara pribadi. Bicara dari hati ke hati. Ternyata Soeharto bisa menerima. Maka aliran kebatinan dimasukkan di bawah bimbingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan dia tidak diakui sebagai agama. Tapi kalau waktu itu Hamka vulgar, hilang juga itu. Jadi menyatakan yang benar tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Kalau memang harus berhadapan dengan sesuatu yang memudaratkan, bagaimana? Maka bertemu hadis Rasul, man ra'a minkum mungkaran fayughayyiru biyadi. Kalau nampak kemungkaran itu, sementara kau punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan yang ada. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup juga, ngomonglah. Sebab omongan itu senjata, baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Tidak juga karena terlalu berat tantangan yang dihadapi. Fa bi qalbi. Tolak kemudaratan, tolak kemungkaran itu dengan hati. Walaupun itu adalah selemah-lemah iman. Manusia punya hati. Dan segala hati itu tunduk kepada si penggerak hati. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak menyinggung hati orang, berbicaralah dari hati ke hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.